Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Semangat pokoknya. Meskipun pembelajaran tetap jarak jauh seperti ini. Nah, pada kesempatan hari ini Bu Sinta Febiana selaku pengampu mata pelajaran PPKN kelas 7A, B, C, dan D SMP Negeri 3 Turi akan memberikan materi pada pagi hari ini. Minggu kemarin Bu Sinta sudah memberikan pemetaan materi semester 1 yang harus dipelajari oleh kalian kelas 7. Nah, sebelum kita memulai materi pada pagi hari ini, berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sambil kalian menyimak, mendengarkan Bu Sinta memberikan materi, kalian siapkan dulu buku tulis sama buku pelajarannya, sama pulpen juga jangan lupa. Nanti kalian tulis yang penting-penting, tidak usah ketika Bu Sinta menyampaikan materi semua kalian tulis sama persis gitu, enggak usah. Kalian tulis yang pokok-pokok saja seperti itu ya. Nah, kita mulai. Buka buku kalian bab 1, coba perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sudah ketemu? Nah, kompetensi dasar yaitu menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tujuan pembelajarannya yaitu mensyukuri perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Menghargai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, menjelaskan pembentukan BPUPKI, tugas BPUPKI, keanggotaan BPUPKI, sidang BPUPKI dengan benar dan perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI, dengan menumbuhkan sikap menyadari kebesaran Tuhan, sikap gotong royong, jujur, dan berani mengemukakan pendapat. Nah, bangsa Indonesia itu telah mengalami sejarah yang begitu panjang dalam melawan penjajah. Kita pernah mengalami penderitaan oleh Belanda. Sejarah juga mencatat kekalahan Belanda oleh Jepang dalam Perang Asia Timur Raya menyebabkan bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang. Nah, penderitaan akibat pelaksanaan kebijakan tentara Jepang terhadap bangsa Indonesia itu apa saja? Ada pelaksanaan kerja paksa atau romusa. Hal ini menyebabkan banyak laki-laki di Indonesia dikirim ke Myanmar untuk melakukan pekerjaan pembangunan dan pekerjaan berat dalam kondisi yang buruk. Dan ribuan orang Indonesia meninggal dan hilang pada saat kejadian itu berlangsung. Nah, ada lagi pengambilan paksa. Nah, pada saat itu tentara Jepang mengambil makanan, pakaian, dan berbagai keperluan hidup secara paksa dari keluarga-keluarga di Indonesia tanpa memberikan ganti rugi. Nah, itu penjajahan Jepang. Terus ada lagi perbudakan paksa. Di sini perempuan-perempuan di Indonesia banyak dipekerjakan secara paksa oleh tentara Jepang. Nah, Jepang memulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat, yaitu pada tanggal 8 Maret ini. 8 Maret 1945
Dua, Indonesia menjadi wilayah pendudukan Jepang. Kedatangan Jepang semula disangka baik oleh Indonesia. Banyak semboyan dikumandangkan oleh Jepang seperti Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Karena untuk apa? Untuk menarik simpati bangsa Indonesia. Kenyataannya tidak, berbeda dengan Belanda, yaitu meneruskan penjajahan. Nah, kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama. Akhirnya pihak sekutu Inggris, Amerika Serikat, Belanda melakukan serangan balasan. Dan satu persatu daerah dikuasai Jepang kembali ke tangan sekutu. Pada tanggal 1 Maret 1945, diumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai janji kemerdekaan dari Jepang. BPUPKI itu singkatannya, atau Dokuritsu Hyunbi Chosakai, sambil kalian menyimak buku. Nah, sidang pertama BPUPKI dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Sidang ini membahas tentang dasar negara. Ketua BPUPKI KRT Rajiman Wedjodiningrat itu selaku ketua sidang menyatakan perlunya suatu dasar negara. Nah, KRT Rajiman Wedjodiningrat itu adalah ketua BPUPKI. Dan ada dua wakil ketua, yaitu Ichi Bageshiyoshi dari Jepang dan Suroso. Itu wakilnya. Selanjutnya, beberapa anggota sidang menyampaikan pendapatnya tentang rumusan dasar negara. Yang merumuskan dasar negara ada Muhammad Yamin. Nah, menurut Muhammad Yamin, terdiri dari 5 unsur dasar yang akan merdeka, yaitu sebagai berikut: ada peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, peri dan kesejahteraan. Itu menurut Muhammad Yamin. Dasar negara yang dikemukakan oleh menurut Supomo terdiri dari 5 unsur dasar yang akan merdeka, yaitu sebagai berikut: ada persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, keadilan rakyat, dan musyawarah. Dasar negara menurut Soekarno terdiri dari 5 unsur landasan kemerdekaan, yaitu sebagai berikut: ada nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, ada internasionalisme dan peri kemanusiaan, ada mufakat atau demokrasi, ada kesejahteraan sosial, ada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pada sidang BPUPKI pertama dibentuk Panitia 9 yang menghasilkan rancangan Piagam Jakarta atau Jakarta Carta. Panitia 9 itu siapa saja? Ayo, ada Insinyur Soekarno, ada Profesor Muhammad Yamin, ada Muhammad Hatta, ada Maramis, ada Raden Abikusto Sukrojoso,
ada Abdul Kahar Muzakir, ada Haji Agus Salim, ada Haji Wahid Hasim, ada Mr. Ahmad Subarjo. Di buku kalian sambil kalian lihat, itu panitia 9, coba itu kalian juga harus tahu siapa saja panitia 9 ya. Panitia 9 melaporkan hasil rumusan dasar negara pada saat sidang BPUPKI kedua dilakukan. Nah, dari sini materi yang Ibu sampaikan, ada yang mau bertanya? Jika ada yang bertanya, silahkan bertanya melalui WhatsApp. Nah, tugas kalian nanti Ibu berikan di WhatsApp ya tugasnya. Kalian tulis dulu di buku catatan. Setelah itu kalian foto, nanti Ibu berikan link Google Form, masukkan ke foto tersebut, foto itu. Nanti jika ada kesulitan, boleh bilang sama Ibu melalui WhatsApp, nggak apa-apa, WhatsApp grup ya. Nah, ada soal nanti setelah Ibu memberikan materi ini, kalian yang pertama harus menjelaskan pembentukan BPUPKI. Yang kedua, bagaimana BPUPKI dalam melaksanakan tugas mempersiapkan kemerdekaan. Nah, nanti Ibu berikan soal lewat WhatsApp saja. Nanti saya kasih link juga untuk kalian memberikan hasilnya melalui Google Form seperti itu. Nah, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.